Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gak ada yang tahu kapan takdir itu akan menjemput kalian ya. Tapi yang pasti orang-orang kalian itu berhasil terhindar dari maut berbahaya loh. Penasaran gak sama ceritanya? Hai, gue Andre dari calon sarjana. Dan inilah guys beberapa kisah orang paling menarik yang berhasil hidup dari kejadian paling mengerikan. Nomor 7, Phineas Gage. Tahun 1848, nama Phineas Gage jadi sangat terkenal teman-teman karena dia masih bisa hidup meskipun kepalanya tertusuk oleh besi. By the way, Phineas ini adalah mandor di proyek rel kereta api gitu ya. Pada saat itu guys, Phineas yang berusia 25 tahun sedang siap-siap meledakkan lubang bor di sana. Nah, saat dia sedang mempersiapkan bahan peledak pakai besi runcing panjang, tiba-tiba tuh ada percikan api dan juga ledakan hebat. Sialnya, besi itu menembus kepalanya dan juga terlempar sejauh 10 meter dengan penuh darah dan juga serpihan otak. Dia pun langsung koma dan berujung dirawat, di mana keluarganya pun juga sudah membelikan peti mati buat jaga-jaga. Tapi beberapa hari kemudian, Phineas ini tuh berhasil sadar dari komanya dan hidup layaknya orang normal juga. Namun ya, karena ada bagian otak yang kena, menurut beberapa teman-teman dekatnya sih, sifatnya Phineas ini berubah drastis teman-teman. Sekarang dia tuh jadi gampang marah, gak sopan, dan sering ngomong kasar juga. Nomor 6, air terjun. Banyak orang datang ke air terjun Niagara tuh setiap hari, entah ya buat liburan, melihat pemandangannya, atau coba tantang diri sendiri juga. Iya, salah satu contohnya ada pria nekat tuh teman-teman yang naik ke jeruji besi pembatas di sana, lalu lompat secara tiba-tiba pada bulan Juli tahun 2019 lalu. Ya, diduga sih gara-gara terkait krisis pribadi atau masalah emosional teman-teman yang sedang dihadapi oleh pria ini. Yang jelas, heboh lah tuh semua orang saat itu. Nah, mengejutkan tapi nih guys, pria itu berhasil selamat. Padahal di bawah air terjunnya tuh banyak batu besar yang bisa bikin celaka juga. Jadi intinya, dia ini cuma jatuh di sela-sela sehingga cuma mengalami luka ringan saja. Survivor now shares that experience. He's expected to recover. He tested fate and won a second chance at life. Lindsay Davis, ABC News. Nomor 5, niat foto. Demi foto konten dapetin banyak likes, sayang itu guys, seorang pria berbaju hitam ini hampir kehilangan nyawanya. Ya, soalnya batang pohon yang dijadikan sebagai properti ini tuh ternyata sudah rapuh. Ya, dalam sekejap hidupnya sih bisa melayang kapan aja kan. Mana kalau jatuh, di bawahnya tuh bukan cuma bebatuan doang, tapi air panas guys. Nomor 4, badan beku. Di bulan Desember 1980 lalu, Jane Hillard ini ceritanya mau ke rumah teman buat ngerayain ulang tahun yang ke-19. Nah, sayangnya guys, pas lagi OTW pakai mobil, mendadak mobilnya itu mogok karena salju deras. Si Jane ini nekat lah tuh buat jalan kaki sejauh 3,2 km di suhu minus 28 derajat Celcius. Tapi pada saat itu tuh dia tidak pakai baju yang cukup hangat. Udah gitu karena nggak sengaja kesandung nih, dirinya pun juga nggak punya tenaga untuk bangun lagi. Nah barulah tuh 6 jam kemudian temannya melihat Jane ini tuh dan juga buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Diagnosa awalnya sih guys, dia tuh kena ekstrim hipotermia ya. Bahkan dokter pun kebingungan karena mau nyuntikin infus pun juga nggak bisa sama sekali. Alhasil para dokter pun juga cuma ngasih penghangat biar suhu tubuhnya itu kembali normal ya. Dan yang kerennya nih guys, setelah beberapa waktu Jane dipulangkan tanpa mengalami dampak kesehatan yang aneh-aneh sama sekali. Nomor 3, Ron Hunt. Seorang pekerja konstruksi yang namanya itu adalah Ron Hunt sebenarnya sudah hafal guys sama aturan keamanan di sana. Dimana kalau pas lagi kerja di atas tangga, mendadak gempa atau tangganya mau copot, maka alat yang dipegang itu mesti buru-buru dibuang biar kalau jatuh tidak ketimpa benda tersebut. Nah masalahnya guys, ternyata alat bor yang dia lempar tadi jatuh terlebih dulu tuh dalam posisi berdiri. Sehingga pas dia terjatuh guys, mata bornya ternyata nancep ke bagian kepalanya. Dokter pun ya sempat bingung karena mata bor berdiameter 3,8 cm ini masih ada di kepalanya tuh guys waktu di ruang UGD.
Untungnya, meskipun nembus ke bagian belakang kepala, tapi hal ini tidak bikin otaknya bermasalah tuh guys, dan juga bisa dikeluarkan dengan baik juga. Ya, walaupun ujung-ujungnya Ron harus kehilangan fungsi matanya juga sih, tapi sekeluarga kemudian menjulukinya tuh guys sebagai manusia ajaib, karena nggak semua orang loh bisa hidup saat otaknya tuh kemasukan mata bor seperti itu. Nomor 2, Cecilia Shihab. 16 Agustus tahun 1987, keluarga ini guys mau pulang ke rumah naik pesawat Northwest Airlines 255. Namun sialnya, baru beberapa kilometer dari bandara, pesawat ini jatuh di jalan raya. Dari 156 penumpang, faktanya cuma Cecilia ini doang tuh teman-teman yang selamat. Dan saat itu pun usianya baru 4 tahun juga. Dia kemudian ditemukan masih terikat sama seatbelt dengan luka bakar 30% tuh guys. Lalu kakinya patah dan tulang selangkanya juga patah semua. Menurut keluarga dan juga keterangan polisi, Cecilia ini tuh nggak inget sama kejadian itu guys. Banyak juga yang heran, Oh, cuma dia yang selamat ya? Gimana ceritanya coba? Nah, setelah menjalani 4 kali operasi, keluarganya pun bawa Cecilia ini tuh jauh dari media supaya dia tenang. Dan dirinya juga baru tahu terlibat kecelakaan pesawat ini pas udah remaja, serta akhirnya baru mau diwawancarai untuk film dokumenter Soul Survivor. Ya, menurut beberapa pengamat, kemungkinan besar ibunya yang bernama Paula itu berhasil teman-teman melindungi sang bocah ini waktu kecelakaan dan mengorbankan dirinya tuh guys biar sang anak bisa selamat. Nomor 1, semut api. Di tahun 1999 lalu, John Murray ini ceritanya lagi skydiving yang ke-36 kali tuh teman-teman. Cuma mendadak parasutnya tuh sempat nggak mau kebuka setelah dia lompat dari ketinggian 4.420 meter. Nah, waktu pakai parasut cadangan, talinya pun malah nyangkut sehingga si John ini terjun bebas dengan kecepatan 193 km per jam. Saat itu sih, si John sebenarnya nggak berpikir apa-apa karena bagian kanan tubuhnya pun patah semua. 2 minggu di rumah sakit nih guys, si John ini mengalami koma dan juga dioperasi berkali-kali. Namun ajaibnya saat bangun, dia tuh nggak merasa ada efek samping sama sekali. Nah, pas dicari tahu, ternyata waktu jatuh ya si orang ini malah mendarat di sarangnya semut api. Dia digigit lah tuh teman-teman dan kena racun solenopsin sampai 200 kali. Tapi justru racun itulah yang membantu John tetap hidup sampai dokternya itu datang guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.